pagi. Perkenalkan, nama saya Arya Markoriana, nomor induk mahasiswa 1520200144032 dari Rombel 8. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, saya membuat video pembelajaran dalam bentuk daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting karena memang kondisi saat ini di Kabupaten Katingan berada pada zona merah. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Luar biasa. Sehat. Puji Tuhan. Semua dalam keadaan sehat? Tidak Sehat. apa apapun, ya, karena kita yakin dan percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, tetap andalkan Tuhan dalam segala hal aktivitas kita dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Ya, suara Ibu jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke, suaranya jelas dan jaringan juga Ibu rasa tidak bermasalah. Ya, punya kalian juga tidak bermasalah ya? Tidak, Bu. Oke, berarti cukup jelas untuk jaringan kita untuk hari ini ya. Semoga sampai pembelajaran akhir nanti jaringan kita juga tetap baik ya. Oke, Alkitab Ibu yakin sudah dipersiapkan? Sudah, Bu. Kitab, buku, pulpen. Nah, jadi sudah mempersiapkan diri dengan baik, bersama-sama siap untuk menerima materi pada hari ini. Silahkan kepada yang memimpin doa pembuka bagi kita pada hari ini, Bu, persilahkan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin belajar, tolong kiranya Tuhan berkati sertai ya Tuhan, agar apa yang kami pelajari ini dapat kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih, inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Nak Irenia yang sudah pimpin kita dalam doa pembuka. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Iya. Oke, Ibu lihat semuanya hadir ya. Tidak ada yang tidak hadir. Dari kelas kita hadir semua. Oke. Masih ingat materi kita minggu lalu? Apa yang kita bahas? Ingat, Bu. Oke, apa materi kita, Nak? Keluarga sebagai gereja domestik yang mana keluarga juga dapat panggilan untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani dalam kehidupan keluarga yang nantinya akan berdampak bagi lingkungan dan masyarakat, Bu. Oke, iya, itu ya. Saya ingin menambahkan dikit, Bu. Oke, silakan. Nah, kenapa keluarga juga disebut sebagai gereja domestik? Karena keluarga merupakan sebuah lembaga yang bertumbuh lingkungannya. Jadi sama seperti gereja yang juga merupakan sebuah lembaga atau institusi. Oke, iya. Terima kasih ya. Masih ingat materi kita minggu lalu. Dan untuk hari ini, kita akan membahas materi yaitu tentang tanggung jawabku terhadap keluarga. Itu materi kita. Nah, iya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai tanggung jawabku terhadap keluarga. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, nah ini dia, kita akan melakukan pretest dulu ya, atau pengetahuan awal sebagai dasar Ibu untuk melihat nantinya bagaimana pemahaman awal anak-anak Ibu sebelum kita masuk dalam materi. Pretest ini sudah Ibu kirimkan di classroom, silahkan diperiksa atau dicek di classroom-nya dan langsung dikerjakan. Jika sudah, langsung dikirim supaya langsung Ibu nilai sejauh mana pengetahuan awal dari anak-anak Ibu mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ibu persilahkan. Iya, Ibu sudah memeriksa hasil pretest atau pengetahuan awal anak-anak Ibu pada hari ini.
yang Ibu lihat memang ada beberapa yang memang sudah bisa mengerti, ya, sudah memahami walaupun belum mendalam, namun ada juga yang memang belum, dan nanti di selanjutnya ya kita akan memperkaya diri lagi melalui materi ini, dan Ibu harap anak-anak Ibu bisa mengikuti proses demi proses pembelajaran supaya nanti ada perbaikan, ya. Nanti kita akan melihat bagaimana hasil pretest dengan hasil post-testnya nanti, atau penilaian di akhirnya nanti seperti apa, ya. Jadi untuk pengetahuan awal, ya ada beberapa ya yang belum sampai pada target. Nah, namun ada beberapa juga yang sudah sampai pada batas KKM-nya. Iya, materi kita untuk hari ini berbicara mengenai tanggung jawabku terhadap keluarga. Jadi, bagaimana tanggung jawab anak terhadap keluarga itu menjadi materi yang akan kita bahas bersama-sama. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak dalam sebuah keluarga? Ya, bagaimana pandangan Alkitab? Nah, jadi nanti selain kita mengetahui secara umum, kita juga melihat apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam Alkitab dan apa yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang anak. Iya. Adapun kompetensi dasar dalam materi yang akan kita bahas pada hari ini, begitu juga dengan indikator pencapaiannya. Pada kompetensi yaitu sikap, ya, sikap spiritual, yang mana dalam kompetensi dasarnya yaitu menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan. Nah, dengan indikator mampu menerapkan. Jadi anak-anak Ibu mampu menerapkan nilai-nilai itu sendiri dalam kehidupan. Kemudian dalam sikap sosialnya mewujudkan nilai-nilai Kristiani itu dalam kehidupan, sehingga mampu nanti di indikatornya mengembangkan nilai-nilai tersebut. Nah, pada kompetensi pengetahuan, ini ranah yang menganalisis, ya, menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dengan indikator yaitu menganalisis arti anak, memerinci peran orang tua, menganalisis tanggung jawab anak itu sendiri. Kemudian pada kompetensi keterampilan, yaitu kemampuan anak-anak Ibu nanti untuk membuat sebuah karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani, dengan indikator pencapaiannya yaitu membuat sebuah komitmen untuk menghormati orang tua. Nah, itu ya kompetensi dasar, indikator untuk materi kita pada hari ini. Dengan tujuan pembelajaran, menganalisis arti kehadiran anak, memerinci peran orang tua, dan menganalisis tanggung jawab anak terhadap keluarga. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian pada materi ini juga Ibu akan melakukan penilaian-penilaian ya terhadap anak-anak Ibu, yang mana penilaian itu teknik penilaiannya ada 4, yaitu penilaian sikap spiritual, sikap sosial, kemudian penilaian pada pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, kalau mengenai sikap spiritual dan sosial itu bagaimana tingkah laku, bagaimana perbuatan kita terhadap sesama, baik itu dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Kemudian dari pengetahuan, nah teknik penilaian pada pengetahuan tadi sudah kita lakukan di bagian awal yaitu pretest, ya, dan nanti kita juga akan melakukan pada penilaian akhirnya untuk melihat ketercapaian dari indikator itu sendiri. Dan kemudian ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu nanti akan kita lakukan setelah diskusi, ya, diskusi bersama yang kita lakukan nanti dalam proses pembelajaran ini. Iya. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan ini. Silakan, bagaimana argumen, pendapat, atau mungkin ada hal yang mau dipertanyakan, yang akan kita lihat, akan kita gali bersama dari gambar ini. Apa yang bisa kita gali bersama dari gambar ini?
Silakan. Menurut saya, Bu, Ya, silakan Carolina. tapi gambar ini adalah suatu gambar yang kita bisa lihat adanya hubungan timbal balik di dalam sebuah keluarga, Bu. Oke, adanya hubungan timbal balik ya dalam keluarga. Oke, Bu, saya mau bertanya, Bu. ya silakan. Nah, siapa ini? Edgar ya? Bentar, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan Nak. Pertanyaan saya, kalau dalam sebuah keluarga terjadi hubungan timbal balik, berarti cinta kasihnya bersyarat lah, Bu. Karena kalau dikasihi harus mengasihi lagi, Bu. Oke. Bu, Ya, saya boleh menanggapi silakan Nak. Ya, silakan. tadi. Kalau menurut saya, Bu, ini bukan cinta kasih bersyarat. Karena apabila ada hubungan timbal balik, justru itu adalah bagian dari ungkapan cinta kasih tersebut. Kalau cinta kasih itu bersyarat, berarti cinta kasihnya ada paksaan. Tapi kalau ini kan tidak. Iya. Oke, sudah disampaikan ya. Oke. Ya, Bu. Ya, Anda ditanggapi. Ada lagi tanggapan lain? Bu, saya mau menambahkan, Bu. Oke, silakan Nak Jorgi. Saya sependapat dengan pernyataan Carolina tadi, Bu. Kan Mhm. sama seperti Yesus yang mengasihi kita. Dan kenapa kita mengasihi Yesus itu bukan karena keharusan, tapi itu tuh sebagai ungkapan syukur dari kita. Karena Yesus yang sudah mengasihi kita lebih dulu, Bu. Oke, terima kasih. Iya, itu ya yang dapat kita lihat ya dari gambar ini ya. Adanya hubungan timbal balik bukan berarti adanya sebuah keharusan ya, tapi sebagai ungkapan syukur. Nah, itu ya yang bisa kita gali bersama dari gambar yang kita saksikan bersama-sama ini. Iya, kita masuk dalam diskusi bersama-sama ya dengan panduannya ini sudah Ibu tampilkan, diskusi bersama dari pandangan umum dan dari nas Alkitab ya. Kita lebih fokus pada Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Sebelum kita membahas materi ini secara bersama-sama, Ibu persilahkan anak-anak Ibu untuk membaca dulu nas Alkitabnya ya sebagai landasan bahwa kita akan melihat nanti bagaimana pandangan Alkitab ya mengenai tanggung jawab anak itu sendiri. Silakan. Ya, sudah dibaca nas Alkitabnya? Dah, Bu. Sudah, oke. Perikopnya tentang apa? Yesus Tentang pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Dalam bait Allah. Ya, kita akan melihat bagaimana kehidupan Yesus ketika dia masih di usia 12 tahun. Nah, kita akan melihat dari pandangan umum dulu ya, pandangan umum. Kemudian setelah itu nanti kita akan lihat dari sudut pandang Alkitabiahnya. Ini ada 3 hal yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Yang pertama yaitu bagaimana makna anak dalam keluarga. Kemudian yang kedua, bagaimana peran orang tua dalam keluarga. Dan yang ketiga, bagaimana tanggung jawab anak terhadap keluarga. Nah, 3 poin ini yang akan menjadi dasar diskusi bersama kita pada hari ini. Ibu persilahkan. Kalau ada yang tidak jelas, yang kurang dipahami, ya nanti kita diskusikan bersama-sama. Kita mulai diskusi bersama kita. Ya, Bu. Oke, kita mulai runut ya dari makna anak dulu, setelah itu peran orang tua, kemudian nanti kita akan melihat bagaimana tanggung jawab anak. Kita melihat dari sudut pandang dari pandangan umum dan sudut pandang Alkitabiahnya. Kita mulai dari makna anak dulu. Bagaimana makna anak dari pandangan umum dan sudut pandang Alkitabnya? Silakan. Saya Bu mau menjawabnya. Silakan, Nak. Nah, kalau dari saya yang secara umum itu anak itu sebagai pelengkap kebahagiaan keluarga, sebagai penerus keluarga. Nah, kalau menurut Alkitabnya, anak itu sebagai pembawa berkat bagi keluarga.
anak sebagai anugerah dan karunia dari Allah. Oke, terima kasih Bu Ana Kesia. Saya mau menjawab juga, Bu. Oke, silakan Edgar. Umumnya, Bu, anak itu sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dan yang terpenting, anak itu sebagai pelengkap kebahagiaan dan penyemangat bagi kedua orang tuanya, Bu. Terus untuk yang pandangan Alkitab, kita perlu untuk memperhatikan sikap Yesus terhadap anak-anak. Menurut Tuhan Yesus, anak-anak adalah model untuk menerima kerajaan sorga. Tuhan Yesus juga merindukan kehadiran anak-anak dan memberkati mereka, menyembuhkan mereka, dan peringatan Tuhan Yesus yang sangat keras juga berhubungan, Bu, dengan anak-anak. Sebagaimana pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menegaskan bahwa anak-anak adalah bagian dari perjanjian Allah. Kehadiran anak sebagai salah satu tanda berkat Allah, dan Allah telah menyediakan puji-pujian di dalam hati anak-anak. Mungkin sekian, Bu. Oke, terima kasih buat Edgar. Saya mau menambahkan sedikit, Bu. Oh ya, silakan Nakom. Jadi menurut pandangan Alkitab, jadi makna anak dalam keluarga yaitu sebagai pembawa sukacita untuk keluarga, Bu. Oke, sebagai pembawa sukacita. Itu ya, bisa kita pahami bersama ya, bagaimana makna anak itu sendiri. Ya, kita lanjut ke diskusi kita yang kedua. Bahan diskusi kita yang kedua yaitu mengenai peran orang tua. Silakan. Saya mau menjawab, Bu. Iya, silakan Nak Yakob. Menurut saya peran orang tua untuk anak adalah seperti mengasihi, memenuhi kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, Bu. Mendidik, memberikan teladan, Bu. Itu saja, Bu. Oke. Saya mau menambahkan dari segi iman Kristen atau dari Alkitabnya, Bu. Seperti pada Lukas pasal 2 ayat yang ke-41 sampai ke-52. Di situ kita bisa melihat peran orang tua adalah sebagai pendidik, pembimbing dan penuntun anak di dalam kehidupan Kristennya. Sebagai orang tua tuh memberikan ilmu imannya gitu, karena tidak mungkin anak mengetahui tentang Kristen, tidak mungkin anak mengetahui tentang iman tanpa dari orang tuanya. Jadi orang tua adalah peran penting pertama dalam kehidupan iman. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk bahasan yang kedua kita ya, peran orang tua. Misi, Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Nak Jorgi. Bagaimana jika ada orang tua yang tidak menjalankan perannya dengan baik, Bu? Oke, bagaimana jika ada orang tua yang tidak menjalankan perannya dengan baik? Kira-kira ada yang bisa menanggapi? Mungkin saya mau menanggapi, Bu. Orang tua yang tidak menjalankan perannya dengan baik itu adalah orang tua yang tidak siap, Bu. Dia tidak siap dalam menjadi orang tua yang baik, Bu. Mungkin Oke. Bagaimana dengan orang tua yang tidak menjalankan perannya dengan baik? Artinya, menurut Carolina, tidak ada kesiapan dari orang tua tersebut. Ada lagi, ya, mungkin orang tuanya lepas tanggung jawab. Iya, itu ya. Iya, itu mengenai peran orang tua. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan bahas bersama lagi bagaimana tanggung jawab anak terhadap keluarga. Ibu persilahkan. Saya, Bu, mau jawab. Menurut saya, tanggung jawab seorang anak terhadap orang tua itu menuruti perintah orang tuanya, tidak membantah, membantu pekerjaan orang tuanya, dan juga yang pasti harus menghormati, berterima kasih, patuh, dan taat kepada orang tuanya. Dan saat sudah dewasa juga mempunyai tanggung jawab memberikan dukungan moral dan material kepada orang tuanya. Oke, terima kasih buat Irenia ya. Saya mau menambahkan, Bu. Silakan. Tanggung jawab anak terhadap keluarga dari sudut pandang Alkitab, seperti yang terdapat di Keluaran pasal 20 ayat 12. Di sana dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya tanggung jawab anak, Tuhan ingin anak bertanggung jawab dalam keluarganya itu dalam perwujudan menghormati
dan patuh terhadap orang tua. Namun kepatuhannya ini tidak melebihi kepatuhan kita kepada Tuhan. Iya, terima kasih. Ya, Bu. Peran anak dalam keluarga menurut saya, Bu, mengasihi dan menyayangi ayah dan ibu dan sesama anggota keluarga yang lain. Membantu orang tua dalam memelihara sisi rumah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan orang tua, dan belajar di bawah bimbingan orang tua. Oke, iya. Terima kasih ya buat anak-anak ibu yang sudah aktif dalam berdiskusi ya, dari baik itu dari pandangan umum, ya kita juga melihat bagaimana kehidupan Yesus ya. Dari diskusi bersama yang kita lakukan pada saat ini, kita bisa melihat adanya hubungan saling keterkaitan antara bagaimana makna anak, peran orang tua, dan tanggung jawab anak itu sendiri dalam keluarga. Dikatakan bahwa anak adalah anugerah dalam sebuah keluarga. Sehingga ketika anak itu menjadi anugerah, maka setiap keluarga pasti memiliki peran untuk menerima kehadiran anak itu sendiri. Ya. Dan ketika anak itu merupakan sebuah anugerah, maka orang tua memiliki peran. Nah, seperti yang sudah diungkapkan tadi, ya, mereka mendidik, membesarkan, dan yang pastinya dalam keluarga Kristen membesarkan, mendidik anak-anak itu dengan takut akan Tuhan, karena itu landasan, ya, landasan iman kita, landasan iman orang tua ketika mereka membimbing anak-anaknya itu menuju pada hal yang baik, memiliki iman yang baik. Nah, dalam usia kalian, usia remaja, itu biasanya mengalami beberapa perkembangan dalam diri. Nah, inilah yang harus benar-benar diketahui oleh orang tua, sehingga peran orang tua itu memang benar-benar dijalankan dengan baik. Nah, dalam usia remaja, khususnya anak-anak remaja itu mengalami beberapa perkembangan. Kita bisa lihat pertama dari perkembangan segi intelektual. Nah, pada masa ini, usia ini, kalian itu sudah berada pada tahap kematangan fisik, kematangan intelektual. Jadi cara berpikir, kemudian cara bernalar, kalian sudah mengalami kematangan itu. Sehingga mungkin kalian bisa menjadi orang yang berdebat dengan orang tua untuk hal-hal tertentu. Karena apa? Karena pola pikir kalian sudah mulai berkembang, sudah terjadi kematangan dari segi intelektual. Nah, kemudian dari segi moral. Nah, pada usia ini anak-anak itu menyenangi hal-hal yang bersifat disiplin. Dan Ibu tahu anak-anak Ibu yang ada di sini orang-orang yang suka ikut organisasi kan? Ya, Bu. Terlibat dalam organisasi. Nah, itu kan bagian dari perkembangan ini. Kenapa? Karena di situ kalian merasa adanya tantangan tersendiri ketika hadir bersama dengan teman-teman ikut dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian pada usia ini pula terjadi kematangan ego. Ego ini ingin menunjukkan identitas. Bagaimana identitas kalian? Dan juga saat ini kalian sedang ada pada fase menunjukkan loyalitas atau kesetiaan pada satu kelompok. Nah, loyalitas inilah yang kadang menjadi sedikit berbahaya ketika kalian salah dalam memilih kelompok. Makanya kan Alkitab pada mengatakan pergaulan yang buruk bisa merusak Perilaku yang baik. Iya, betul sekali. Itu ya, jadi berhati-hatilah dalam memilih teman. Bukan kita memilah dan memilih teman, berteman dengan si A karena dia misalnya anak orang kaya, tidak. Tetapi memang sedikit selektif dalam memilih teman. Ya, jadi berhati-hati untuk anak-anak Ibu supaya tetap pada koridornya. Nah, kemudian kematangan spiritual. Ya, kedekatan kita dengan Tuhan itu dalam usia ini kalian dalam fase menggali dan ingin tahu lebih dalam. Nah, hanya saran Ibu berhati-hatilah. Ya, karena tidak semua yang kita temui di luar sana memang mengarah kepada tujuan yang baik. Itu ya. Jadi ketika orang tua bisa mengerti dan memahami, maka Ibu yakin komunikasi antara kalian dengan orang tua itu menjadi nyambung. Ibu mau nanya, kira-kira kalian lebih nyaman diskusi atau berbicara dengan teman atau dengan orang tua? Dengan teman, Bu. Dengan teman. Kenapa? Karena kalau sama orang tua tuh kayak enggan dengan agak takut gitu. Oke, enggan, takut. Apalagi kemungkinan lainnya?
Malu-malu. Malu, oke, iya. Atau mungkin belum cerita selesai, kalian sudah diomelin mungkin ya? Iya, Benar. Bu. Iya, iya bisa jadi ya, sehingga akhirnya kita merasa nyaman. Nah, tapi seperti yang Ibu katakan tadi, berhati-hatilah memilih teman, ya, karena teman bisa mengajak hal-hal yang baik. Nah, ada pula teman yang berbahayanya mengajak pada hal-hal yang tidak baik. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi dari kitab Lukas, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Yesus ketika dia masih berada pada usia 12 tahun. Dia menjadi anak yang patuh, ya, menjadi anak yang taat. Dan di situ pun digambarkan bagaimana orang tuanya mendidik dan membesarkan Yesus dengan cinta kasih dan takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Bahkan dari sejak kecil Yesus diajarkan bagaimana mengenal rumah ibadah, diajak Yesus mengenal lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan hubungan rohani. Supaya apa? Supaya iman itu terbentuk. Dan itulah yang memang harus dilakukan oleh orang tua, membentuk karakter iman anak itu sejak dini. Dan itu pun walaupun sudah dibentuk bisa jadi kalian salah dalam pergaulan, makanya berhati-hati. Ya. Dan mengenai tanggung jawab anak, ya, ketika orang tua sudah menjalankan perannya dengan baik, otomatis anak memiliki tanggung jawab. Nah, apa tanggung jawabnya? Ya menghargai dan menghormati, patuh seperti yang Yesus ajarkan tadi, dan lebih lagi seperti yang sudah diungkapkan oleh Georgie tadi di kitab Keluaran, ya, hormatilah ayahmu dan Ibumu. supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu menunjukkan bahwa adanya sikap hormat, sikap patuh kita kepada orang tua, menghargai apapun pekerjaan orang tua kita, menghargai bagaimanapun kondisi dari orang tua kita, menerima keberadaan orang tua kita. Ya, itu ya mengenai diskusi bersama kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Yakub. Anak kan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Sebagai ibu dan bapak bagi anak tersebut, lalu bagaimana dengan orang tua yang selalu menggunakan kekerasan pada anak-anaknya dan tidak sering kita lihat ada orang tua yang membuang anaknya sendiri. Oke. Ada yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Oke, silakan Kak Carolina. Dari pertanyaan Yakub tadi, kita bisa lihat bahwa orang tua itu tidak menjalankan perannya dengan baik. Dan karena Yakub tadi bilang kekerasan dan lain sebagainya, berarti di situ kita bisa lihat bahwa orang tua ini belum dewasa dan belum siap untuk menghadapi pertumbuhan dan perkembangannya, dan belum bisa mengontrol emosinya terhadap anak. Oke, terima kasih buat Nak Carolina. Iya, jika kita melihat ada kejadian ya seperti ini, ya kebanyakan kekerasan atau mungkin hal-hal yang lebih mengerikan itu terjadi, realita yang ada ya, kita melihat realita yang ada saat ini itu rata-rata diakibatkan atau didasarkan pada faktor ekonomi. Ya kan? Nah, faktor ekonomi artinya mungkin kekurangan keuangan ya, atau mungkin ada masalah. Nah, sehingga akhirnya pelampiasan untuk melakukan hal tersebut ialah anak. Nah, kebanyakan anak yang jadi korban ya dari masalah yang dihadapi oleh orang tua. Jadi apa yang dikatakan oleh Nak Carolina tadi itu pun bagiannya. Tidak ada kesiapan, ya, kurang siapnya dari orang tua untuk menerima keberadaan anak, kurang siapnya orang tua untuk menyikapi setiap masalah-masalah yang ada. Nah, setiap keluarga itu pasti punya masalah, apapun, ya, setiap keluarga. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, orang tua mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, menjadikan Yesus sebagai pondasi iman di dalam keluarga, maka yakin dan percaya setiap pergumulan, setiap permasalahan itu bisa terselesaikan. Hanya waktu Tuhan dan waktu kita itu berbeda, tidak sama. Ya. Tetapi segala sesuatu dengan iman kita yakin indah pada waktunya. Oke, itu ya untuk diskusi bersama kita pada hari ini. Nah, terima kasih buat keaktifannya anak-anak ibu yang sudah berpartisipasi dalam diskusi bersama. Iya. Nah, ibu akan memberikan tugas ya, yang mana ibu meminta anak-anak ibu untuk membuat sebuah komitmen. Komitmen itu janji,
Ya. Apa komitmen kalian terhadap orang tua? Ya. Mau menjadi anak seperti apa? Komitmen itu Ibu minta kalian buat, ya, bagaimana komitmen kalian untuk menghargai, untuk menghormati orang tua. Silakan dibuat dari sekarang. Kalau sudah selesai, kirimkan ke classroom. Jadi biar bisa langsung Ibu nilai. Silakan. Oke, ya, Ibu sudah menerima sebagian, tapi ada yang belum ini? Saya sudah, Bu. Saya sudah juga, Bu. Iya, sudah ya. Iya, terima kasih buat komitmennya. Oke, Ibu berharap komitmen ini komitmen yang sudah anak-anak Ibu buat tidak hanya bagian dari hanya menyelesaikan tugas saja, ya. Jadi selesai sampai di sini, tetapi yang Ibu harapkan komitmen ini dapat terus berlanjut, karena itu komitmen seorang anak kepada orang tuanya, wujud cinta kasih seorang anak karena sudah memiliki orang tua yang begitu mengasihi. Jadi jangan berhenti hanya sampai pada tugas, karena ini hanya bagian melengkapi tugas, tetapi benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan. Itu akan jauh lebih bermakna sebagai seorang anak. Iya, itu materi kita untuk hari ini. Nah, dari keseluruhan pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama-sama, apa kesimpulan yang bisa kita buat bersama-sama dari materi kita pada hari ini? Silakan. Saya, Bu. Ya, Markorius, silakan. Menurut saya kesimpulan dari materi kita hari ini, Bu, adalah anak itu adalah anugerah Allah, Bu. Oke, anak adalah anugerah Allah. Oke. Saya mau sedikit menambahkan, menurut saya kesimpulannya yang dari materi yang sudah kita bahas tadi, Bu, orang tua itu berperan mendidik anak dan mengasuh anak dengan berlandaskan takut akan Tuhan. Saya mau menambah sedikit, Bu. Anak adalah pelengkap bagi keluarga dan anugerah besar bagi sesama untuk mendatangkan kebaikan bagi Yesus Kristus sendiri, Bu. Iya, itu ya kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu bahwa anak adalah anugerah dalam sebuah keluarga. Kemudian ketika anak itu menjadi anugerah, maka orang tua memiliki peran yang luar biasa besar untuk mendidik, membesarkan anak-anaknya berlandaskan takut akan Tuhan, dan anak memiliki tanggung jawab untuk menghargai, menghormati orang tuanya. Oke, itu ya kesimpulan bersama. Nah, selanjutnya, nah ini dia. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan ini tujuannya untuk mengukur ketercapaian indikator pencapaian kompetensi materi kita pada hari ini. Maka dari pretest tadi kita akan melihat bagaimana perkembangannya di post-test ini atau di penilaian akhir ini ya dalam materi kita. Ibu persilahkan untuk dikerjakan. Seperti biasa, karena kita pertemuan menggunakan dua aplikasi ya, Zoom dan Classroom. Nah, jadi kalau sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan ini, ya silahkan kirimkan di Classroom. Oke, Ibu sudah menerima jawaban dari anak-anak Ibu.
Dan Ibu juga sudah mengoreksinya. Iya. Iya, Ibu sudah mengoreksi ya jawaban dari anak-anak Ibu, dan ternyata dari apa yang sudah Ibu lihat ya, Ibu melihat bahwa anak-anak Ibu sudah mengerti dan memahami materi yang sudah kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Dan Ibu berharap materi ini tidak, dan tugas-tugasnya tidak hanya bagian dari pembelajaran ini saja, ya, karena pembelajaran agama itu jauh lebih bermakna ketika itu memang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ya, karena ini hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Ibu berharap tetaplah menjadi anak. Jika saat ini kalian menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, tetaplah menjadi anak yang berbakti. Dan pada anak-anak Ibu mungkin yang saat ini pernah melakukan hal-hal yang menyakiti, melanggar perintah orang tua atau apapun itu, ya, belajar untuk bisa introspeksi diri supaya kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, dari materi kita ini apa refleksi yang bisa direfleksikan dari anak-anak Ibu dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Menurut saya, Bu, dari pembelajaran kali ini, saya diingatkan agar mampu menjalankan peran dan tanggung jawab saya sebagai anak dengan baik. Walaupun kadang harus saya akui, kadangkala saya melakukan hal yang melukai hati orang tua. Dan dari sekarang saya akan berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke, iya, usaha yang luar biasa ya. Saya mohon, Bu. Iya, silakan Nak Akong. Menurut saya, Bu, melalui proses pembelajaran hari ini sangat menarik sekali karena sangat berkaitan dengan kehidupan saya secara pribadi sebagai seorang anak. Yang awalnya saya berpikir hanya orang tua yang punya tanggung jawab, ternyata anak juga memiliki tanggung jawab, dan saya akan berusaha menjadi anak yang mampu dibanggakan oleh orang tua dan lingkungan di mana saya berada. Oke. Oke, terima kasih ya buat anak-anak Ibu atas partisipasinya dalam proses pembelajaran kita dari awal hingga berakhirnya proses pembelajaran kita. Dan materi ini adalah materi akhir di semester pertama ya, untuk kelas 11. Nah, jadi Ibu harap materi-materi yang sudah kita pelajari bersama bisa dipelajari kembali ya, sebagai bahan untuk anak-anak Ibu mengikuti penilaian akhir semester 1 di tahun ajaran 2020-2021. Jadi persiapkan diri dengan baik agar bisa mengikuti penilaian akhir semester pertama, ya, jaga kondisi supaya tetap sehat. Jadi sampai bertemu pada penilaian akhir semester, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan, karena anak-anak yang mengandalkan Tuhan akan hidupnya selalu diberkati. Iya, materi kita sudah selesai. Kita akhiri dengan doa. Aku persilahkan untuk yang memimpin doa pada hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami selama kami belajar tadi. Semoga apa yang kami dapat tadi dapat berguna bagi kami. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk tidak menjadi sombong dan congkak, karena bertambahnya ilmu hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Nakesha. Ya, materi kita sudah selesai. Ya, selamat beraktivitas kembali, melanjutkan materi selanjutnya untuk hari ini. Dan Ibu tutup pembelajaran kita. Ya, sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.